Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Wahyu. Apa Apa kabar, Bung kabar Wahyu? Bang Rocky? Alhamdulillah luar biasa. Kabar Allahu baik. Akbar. Baik Bang Rocky, ini beberapa minggu terakhir ini santer ya, artinya sangat masif pemberitaan tentang kondisi saudara-saudari kita, yaitu pengungsi Rohingya yang eh, kabarnya terdampar di Aceh gitu kan, dan ternyata hal ini menjadi polemik ataupun permasalahan. Ada pihak-pihak yang menerima keberadaan pengungsi dari Rohingya ini, tapi juga ada pihak-pihak yang juga menolak gitu. Saya ingin memberikan sedikit informasi terkait Rohingya, bahwa sejarah ini adalah sejarah etnis Rohingya ini. Mereka ini adalah masyarakat Rohingya adalah penghuni daerah Arakan yang dipimpin oleh Raja Sulaiman Shah pada tahun 1420. Dan Raja Sulaiman Shah ini sebelumnya adalah Raja Buddhis bernama Narameka. Sayangnya kerajaan tersebut diambil alih kuasa oleh Raja Myanmar pada tahun 1784 dan tahun 1824. Arakan menjadi koloni Inggris. Nah, Rohingya yang mengalami masa buruk ketika dijajah oleh Inggris dan berlanjut sampai penjajahan Jepang yang menyerang Burma atau Myanmar pada tahun 1942. Nah, setelah Myanmar merdeka pada 1948, terjadi ketegangan antara pemerintah dengan Rohingya. Jadi warga Rohingya ditolak untuk menjadi warga negara Burma dan terjadi pengucilan terhadap mereka. Nah, sehingga sampai saat ini warga Rohingya ini mendapat banyak sekali perlakuan buruk gitu kan. Mereka tidak dapat mengakses pendidikan misalkan, kurangnya sumber makanan, sulit mengakses pekerjaan, dan banyak lagi. Kemudian akhirnya mereka banyak yang mengungsi ke berbagai negara gitu. Nah, jadi sedangkan di Indonesia sendiri gitu hampir udah sekitar berapa ribu gitu, kalau totalnya saya kurang begitu dapat jumlah yang tepat, tetapi yang menjadi catatan bahwa Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD beliau menegaskan bahwa Indonesia mempunyai hak untuk mengusir pengungsi Rohingya dari tanah air. Nah, pasalnya kata beliau, menurut konvensi PBB, pihak yang wajib memberikan perlindungan kepada para pengungsi adalah negara-negara yang menandatangani UNHCR. Nah, Indonesia tidak menandatangani itu sebenarnya dan berhak membuang. Artinya Indonesia berhak mengusir menurut hukum internasional. Itu kan ada komisinya di PBB, suatu saat bisa dipulangkan, kata Mahfud MD kepada wartawan di Jakarta Pusat Kamis 14 Desember 2023. Nah, mengenai kondisi seperti ini, apa tanggapan Bang Rocky terhadap baik itu kondisi pengungsinya sendiri dan pernyataan Menko Polhukam, Bang Rocky? Iya, sebenarnya saya menyapa dulu para pemirsa Bincang Sahabat Wahyu di berbagai penjuru negeri. Semoga semua dalam keadaan sehat dan mendapat rezeki Amin. yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Amin. terkait dengan pengungsi Rohingya, pengungsi manapun lah menurut saya, itu adalah persoalan kemanusiaan. Maka negara-negara yang dalam konteks ini mendapatkan kunjungan pengungsi itu, maka selayaknya dia memposisikan posisi sebagai memperlakukan sebagai manusia. Artinya memang tidak boleh memperlakukan buruk sebagaimana layaknya bukan memperlakukan manusia. Memperlakukan manusia tentu ada harkat dan martabat dihargai, kemudian makan juga harus disiapkan. Sebagaimana manusia umumnya dia perlu pendidikan, dia perlu kesehatan, dia perlu pengakuan dan seterusnya. Maka ini menjadi tanggung jawab atau kewajiban sebagai sebuah negara yang punya adab, bahwa negara yang beradab mestinya menjunjung tinggi asas-asas kemanusiaan tersebut. Apalagi kalau Indonesia ya, kalau tadi dikaitkan dengan kitab suci dan konstitusi, saya pikir Iya. dua-duanya masuk. Kalau dalam konstitusi itu kan amanatnya harus ikut melaksanakan ketertiban dunia, kemudian Iya. ikut menjaga perdamaian abadi, ikut aktif lah, menurut saya itu menjaga perdamaian. Dan salah satunya ikut aktif dalam mengurusi persoalan-persoalan pengungsian seperti itu gitu. Nah, dalam konstitusi saya pikir amanatnya cukup jelas gitu. Kemudian dalam kitab suci tentu lebih lagi karena persoalan manusia itu menjadi lebih urgen karena Allah sendiri sangat menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baik bentuk,
sangat dihargai, sangat dimuliakan manusia itu. Kemudian dalam konteks ini apalagi kalau kita lihat etnis Rohingya itu sebagai negeri Muslim terbesar penduduknya di dunia, sementara yang pengungsi Rohingya itu sebagian besar juga Muslim, maka sesama Muslim punya kewajiban khusus tuh dalam konteks kitab suci. Jadi dua-duanya dapat tuh. Sesama Muslim kan sebagai saudara dalam konteks kitab suci, sebagai sebuah bangsa Indonesia dalam amanat konstitusi sebagai sama-sama sebagai sebuah manusia sebagai bangsa, maka harus menjaga kehormatan martabat sebagai sesama manusia. Saya pikir dua-duanya baik konstitusi maupun kitab suci dua-duanya memberikan amanat untuk menolong, membantu mereka yang sedang mengungsi. Terlepas fungsi itu siapa, apalagi kalau fungsi itu sesama Muslim, tentu lebih berat lagi bagi seorang Muslim menolong saudaranya. Nah ini sedangkan yang seorang Muslim juga diwajibkan menolong sesama manusia, apalagi sesama Muslim. Saya pikir itu menjadi persoalan yang sangat ditegaskan dalam konteks kitab suci Al-Quran maupun hadis dan seterusnya. Nah ini menjadi persoalan serius ketika ada pernyataan pejabat seperti Menko Polhukam tadi, bahwa ketika tidak menandatangani fakta UNHCR, itu terus boleh mengusir gitu, atau bahasanya berhak mengusir. Ini menurut saya pernyataan yang kontraproduktif dengan amanat konstitusi. Apalagi kalau suka mengatakan bahwa kami Pancasila misalnya. Di Pancasila itu di sila kedua ada sebetulnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi di mana rasa kemanusiaannya kalau orang pengungsi terus mau diusir lagi, dia saja terusir dari negerinya, sampai sini mau diusir lagi, macam mana itu kira-kira. Jadi ini juga menurut saya Rohingya itu korban penjajahan Inggris yang kemudian merdeka Burma, kemudian terjadi sengketa atau ke konflik seperti itu dan bahkan terusir dari negerinya. Nah, di sini kalau kita mau menggali persoalannya, sebenarnya persoalan penjajahan negara-negara Barat di berbagai belahan dunia, terutama dalam konteks ini Inggris yang paling banyak jajahannya. Dan menurut saya Inggris tidak bertanggung jawab itu, termasuk negara yang tidak bertanggung jawab dan menelantarkan daerah jajahannya tidak diurus dengan baik itu. Ini menurut saya harus segera didudukkan kembali. Yang kedua, nah posisi negara-negara yang ada melalui PBB maupun lembaga UNHCR-nya itu, ini nampak tidak punya andil peran yang cukup memadai untuk melindungi mereka dan tidak mampu menyelesaikan persoalan ini. Ini kan bukan persoalan baru 1 tahun 2 tahun kemarin, sudah sekian lama, itu tidak selesai. Ini juga menandakan bahwa sistem negara kebangsaan sekarang ini membuat masalah baru bagi kemanusiaan. Artinya dengan sistem negara bangsa Indonesia punya wilayah sendiri, kemudian bangsa Malaysia punya sendiri, bangsa Singapura punya sendiri. Ikatan kebangsaan ini akhirnya membuat sekat-sekat yang akhirnya menghapus rasa kemanusiaan, sehingga dia bisa membuat seorang pejabat itu tega membuat pernyataan bisa mengusir orang yang sedang terdampar di tempatnya. Saya pikir ini gara-gara ajaran state nation ataupun negara kebangsaan. Nasionalisme ya. Iya, nasionalisme. Dan ini menunjukkan kegagalan konsep nasionalisme itu sendiri ketika mengatasi persoalan kemanusiaan. Sekaligus juga menunjukkan kegagalan PBB dalam mengurusi persoalan pengungsian. Sekian lama itu nggak selesai-selesai. Belum lagi ditambah lagi hari ini misalnya pengungsi di Palestina yang bertambah banyak karena kejahatan yang dilakukan oleh Zionis Yahudi. Di sana mengebom tiap hari itu, bahkan sudah korban lebih dari 17.000 yang syahid, yang meninggal. Saya pikir ini juga persoalan serius dan sebagian besarnya mengungsi, dan di pengungsian juga dalam kesulitan. Dan saya lihat negara-negara Barat tidak punya rasa kemanusiaan, dan walaupun mereka suka mengatakan sebagai pembela HAM, tapi faktanya tidak terjadi, dan faktanya tidak mampu menyelesaikan persoalan di Palestina. Faktanya juga tidak mampu menyelesaikan persoalan pengungsi Rohingya. Saya pikir ini kasus-kasus ini menandakan kegagalan keberadaan dan fungsi Dewan Keamanan PBB maupun PBB itu sendiri, termasuk lembaga pengungsiannya itu nampaknya hari ini sampai hari ini tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan pengungsian. Saya pikir ini tanda kegagalan keberadaan PBB maupun negara-negara bangsa yang ada di dunia ini.
Begitu Bung Wahyu. Baik, begini, kemudian pertanyaan begini Bang Rocky, di masyarakat kemudian misalkan di Indonesia ini ada perbedaan apa ya, ya memang beritanya juga simpang siur, ada yang hoax, ada yang memang faktanya seperti itu terkait memang pengungsi Rohingya sendiri dan juga pengungsi di Palestina. Kita ketahui pembelaan masyarakat Indonesia khususnya saudara Muslim karena memang kita negara mayoritas Muslim terhadap Palestina itu jelas gitu kita membela. Tapi saya lihat terkait pengungsi Rohingya ini kita terbelah juga gitu dan tidak banyak juga yang bahkan mengecam ya sudah diusir saja karena memang pengungsi ini bikin masalah gitu. Ada yang sampai hanya karena dia tidak bisa syahadat misalkan ataupun nggak bisa membaca surat apa gitu kan terus dinarasikan negatif gitu kan. Nah, bagaimana pandangan Bang Rocky terkait sebenarnya apa perbedaan antara pengungsi Rohingya dan apa pengungsi di Palestina sendiri gitu Bang Rocky? Yang kalau kita lihat kan kalau pengungsi Rohingya ini kan posisinya dia stateless, tidak punya kewarganegaraan dan terusir dari negerinya. Karena hampir sama sih posisinya kalau pengungsi Palestina di Gaza mengungsi ke tepi barat, mengungsi kemanapun, itu juga posisinya karena diserang oleh rezim Zionis. Nah kalau di Rohingya itu memang dari dulu diburu-buru dan dibunuhi, dan dalam catatan itu lebih 200.000 yang sudah meninggal itu atau dibunuh di rejim junta militer di Myanmar itu. Nah, kalau kita melihat posisi itu sebenarnya dua-duanya sama-sama mengalami nasib yang buruk terhadap di negerinya. Nah, ini tidak bisa kita harapkan orang yang sedang dalam kondisi pengungsi, kemudian tidak mendapatkan pendidikan yang layak, kemudian dalam posisi makan yang kurang, kemudian harapan hidupnya nyaris tidak punya visi untuk menatap masa depannya, lalu kita tes dengan berbagai pertanyaan, berbagai ujian, hafalan dan seterusnya. Saya pikir itu tidak bijak gitu. Bagaimana mungkin orang yang tidak belajar kemudian kita berikan tes? Hmm, Orang ya orang biasa kalau mau dikasih tes itu kan dia sudah belajar duluan. Atau kalau orang mau iya, ujian itu kan sudah diberikan bahan dulu dipelajari baru diuji. Layak nggak dia menerima hmm, pelajaran sebelumnya. Nah ini kalau fungsi Myanmar ini kan nggak pernah dikasih pelajaran, nggak bisa belajar. Sarana pendidikan nggak dikasih, mau kita uji kapan tuh kita memberikan pembelajaran. Saya pikir itu hmm, tidak bijak. Kalaupun mereka tidak bisa menghafal, tidak bisa membaca surah Yasin dan seterusnya, saya pikir justru harus diberi pembelajaran, bukan apa yang kita harapkan dari orang yang memang tidak belajar, kan gitu posisi, yang tidak punya hmm, kesempatan untuk menikmati pendidikan. Oleh karenanya menurut saya itu juga mengada-ada lah. Kemudian kalau dikategorikan diusir saja, mau diusir kemana? hmm, Bayangkan kalau posisi itu ada di saudara Anda, misalnya adik Anda dalam posisi mengungsi, kemudian tidak ada negara yang mau menerima, terdampar di suatu negeri, diusir sana, kemudian terdampar lagi, diusir lagi. Anda bisa bayangkan itu, posisi hidup seperti itu. Seperti hmm, tidak punya harkat dan martabat sebagai manusia. Oleh karenanya, sebagai sebuah bangsa yang beradab, yang bermartabat, mestinya Indonesia bisa mencarikan solusi menekan PBB atau UNHCR-nya, hmm, atau berdiplomasi dengan negara yang awalnya, atau mungkin dicarikan solusi yang lain. Bahkan saya pikir kalaulah harus ditampung sementara ya ditampung, kalaulah dia diberikan tempat tinggal tertentu sambil dia bisa survive hidup di situ ya mungkin difasilitasi. Saya pikir wilayah kita begitu luas di Indonesia ini. hmm, Pulau juga masih banyak yang tidak berpenghuni. Tinggal bagaimana menjaganya dan mengelolanya. Saya pikir untuk sementara sampai dia bisa diurus dan kembali ke negerinya. Seandainya pun ada beberapa yang mau tinggal di negeri ini, saya pikir juga negeri ini dari dulu juga menerima berbagai kewarganegaraan kan. Kita bisa iya, melihat tuh ada apa yang diberikan kewarganegaraan. Bahkan pemain sepak bola aja diberikan kewarganegaraan Indonesia dalam konteks dan tidak bisa memberikan itu gitu. Apakah karena mereka tidak belajar atau tidak pernah mendapat pendidikan sehingga kualitas hidupnya tidak layak kita perlukan gitu. hmm, Kalau memang tidak layak minimal kita tolongkan misalnya itu.
Jadi saya pikir ini harus jadi pertimbangan serius sebagai sebuah bangsa, sebagai negeri yang punya amanat konstitusi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia, kemudian juga aktif dalam melakukan kewajibannya sebagai bangsa yang bermartabat, bisa menolong sesama bangsa dan seterusnya, ini wajib. Apalagi dalam kitab suci, tentu sesama muslim wajib untuk saling tolong menolong. Nah, persoalannya kepala negara, pejabat negara kita, dia memegang amanat konstitusi tidak? Kalau amanat konstitusi mestinya dia atas dasar kemanusiaan dia harus menolong itu. Kalau dia sebagai seorang muslim, plus lagi kewajibannya. Bahwa sebagai muslim dia wajib menolong siapapun, apalagi saudaranya sesama muslim. Saya pikir itu menjadi catatan kita. Sebagai pejabat tidak boleh mengucapkan ucapan-ucapan yang menyakitkan. Sudahlah, belum menolong, sudah membuat pernyataan yang menyakitkan. Berhak mengusirnya dan seterusnya, itu kan pernyataan yang verbal yang menyakitkan atau verbal yang kategori menyerang dan tidak layak diucapkan oleh seorang pejabat. Saya pikir begitu, Bung Wahyu. Baik, ini saya ada berita Bang Rocky terkait maraknya narasi kebencian dan hoax ini. Jadi dari BBC.com 12 Desember 2023 dengan judul "Siapa yang menyebarkan narasi kebencian dan hoax soal Rohingya di media sosial serta apa motifnya". Jadi analisa jaringan sosial Drone Emprit menemukan informasi bohong dan narasi kebencian terhadap pengungsi Rohingya di media sosial X. Sengaja disebarkan akun-akun fanbase atau forum yang biasanya tidak mengungkapkan identitas pengirim. Cara seperti itu, kata Penry Drone Emprit Ismail Fahmi, sangat signifikan untuk memperbesar percakapan, sehingga gampang menarik perhatian nasional. Sehingga perwakilan UNHCR untuk Indonesia, An Maimen, berkata sebaran hoax dan narasi kebencian terhadap Rohingya agak merepotkan mereka yang sedang berupaya menstabilkan situasi di Aceh, gitu kan. Nah, apa tanggapan Bang Rocky terkait apa yang terjadi? Karena memang yang saya pikir masyarakat tuh sekarang tuh akhirnya fokus kepada akibat-akibat, tapi tidak mampu mengambil apa akar masalah yang menyebabkan pengungsi Rohingya ini menjadi terlunta-lunta seperti ini, Bang Rocky. Ya, jadi saya pikir ini juga tidak banyak yang seperti itu. Harus dipahami bahwa tidak semua masyarakat Indonesia seperti itu, membenci pengungsi dan seterusnya. Yang pasti harus dibenci itu adalah penjajahan yang menyebabkan manusia jadi pengungsi yang terlunta-lunta. Harusnya itu yang dibenci, bukan pengungsinya. Pengungsinya itu kan korban. Nah, kalau korban mestinya kita bantu, kita tolong. Jadi kalau sebagai orang yang sebagai bangsa Indonesia mengaku Pancasilais, tidak layak ikut-ikut menyebarkan kebencian seperti itu. Tidak layak. Di mana rasa kemanusiaannya kan gitu. Kemudian kalau dia sebagai muslim apalagi gitu. Tidak boleh membuat berita hoax, menyebarkan fitnah, membuat kebencian dan akhirnya orang saling membenci. Saya pikir ini tidak boleh diterus-teruskan. Nah, jadi kalau tadi UNHCR perwakilannya mengatakan demikian, saya pikir UNHCR juga betul bekerja keras. Mestinya dia menunjukkan kinerjanya. Kalau tidak dikategorikan UNHCR hanya nama dan tidak berperan ataupun berfungsi apa-apa untuk dalam menolong pengungsi-pengungsi itu. Dan sekaligus menurut saya ini adalah efek dari kejahatan penjajahan yang dilakukan oleh Inggris maupun negara-negara Barat yang mengakibatkan orang sampai terdampar atau mengungsi. Dan semestinya orang pengungsi itu kan korban penjajahan, korban kebiadaban para rezim yang dimerdekakan oleh para penjajah itu yang tidak mau menerimanya. Saya pikir ini harusnya dibantu dan ditolong, bukan malah dibebani lagi, bahkan malah difitnah atau bahkan malah diminta diusir atau dikembalikan. Nah, kalaulah ada sikap mereka yang tidak pas, sikap mereka yang tidak produktif dan seterusnya, maka ya kita harus memahami posisi mereka, posisi korban. Posisi mereka adalah orang yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga mungkin sikapnya juga tidak paham bahwa itu sikap yang salah. Kira-kira begitu. Yang sikap yang. Jadi justru menurut saya yang waras harusnya bisa memahami itu. Bukan yang waras, yang orang yang mendapatkan pendidikan layak, cukup, kemudian malah ikut-ikutan bersikap seperti orang yang tidak pernah mendapatkan mengenyam pendidikan atau mendapatkan perlindungan yang baik. Nah, ini tentu kita sesalkan kalau ada orang-orang seperti itu. Jadi di mana rasa kemanusiaan dia, di mana hati dia, rasa empatinya, tidak ada itu.
Nah, oleh karenanya kita dudukkanlah persoalan ini dengan tepat. Ya, kalaupun misalnya mereka kurang tepat, para pengungsi itu tingkahnya kurang tepat, kurang beradab dan seterusnya, justru mereka harus diberikan pendidikan maupun diberikan pemahaman yang baik sehingga mereka meningkatkan kualitas diri mereka menjadi lebih baik. Baik, baik Bang Rocky, ini pertanyaan terakhir Bang Rocky. Sebenarnya bagaimana penyelesaian masalah ini gitu, masalah pengungsi dalam pandangan Islam? Kita ketahui bahwa ya PBB yang seolah-olah menjadi pihak yang menjaga perdamaian dunia pun sudah tidak bisa diharapkan. Bahkan saudara-saudara kita di Palestina pun sampai saat ini tidak pernah mendapatkan perdamaian dengan adanya PBB. Justru PBB yang menjadi pihak yang yang mengayomi penjajahan tersebut. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, bagaimana sebenarnya pandangan Islam terkait masalah pengungsi seperti ini gitu? Bagaimana penyelesaian tuntasnya, Bang Rocky? Dalam Islam, saya pikir kemungkinan terjadinya pengungsi dari satu negara ke negara lain itu kecil kemungkinan terjadi. Karena dalam Islam tidak mengenal konsep negara bangsa atau nation state yang membuat negara-negara itu tersekat-sekat, punya ego masing-masing bangsa dan tidak peduli dengan bangsa lain. Tetapi dalam Islam itu dia tergabung dalam satu kepemimpinan global sehingga semua daerah atau negeri itu menjadi satu kesatuan sehingga tidak ada pergi ke daerah lain dan dianggap datang dari negara lain, kira-kira gitu. Jadi kecil kemungkinan terjadi pengungsian seperti itu, kasus-kasus pengungsian seperti Rohingya maupun Palestina atau pengungsi lain ketika ada kepemimpinan global Islam atau yang kita kenal dengan istilah khilafah. Mungkin sistem khilafah itu agak mirip ya, walaupun tidak sama persis dengan sistem Vatikan yang punya katedral di berbagai negara di dunia ini. Walaupun banyak negara, tetapi negara Vatikan itu menjadi satu katedralnya dan dia punya kepemimpinan tunggal secara global. Saya pikir itu agak mirip lah dengan sistem khilafah, walaupun pasti tidak sama. Tetapi gambarnya seperti itu, sehingga tidak akan ada peluang terjadinya pengungsi yang satu negeri ke negeri lain ditolak gitu, atau bahkan tidak diterima karena dianggap sebagai satu kepemimpinan global dan satu kesatuan kewarganegaraan. Saya pikir itu dalam Islam tidak akan terjadi dan itu solusi yang paling jitu untuk mengatasi berbagai pengungsi saat ini. Adanya kepemimpinan global sehingga tidak perlu pengungsi itu datang ke negeri lain dan negeri lain dianggap sebagai orang asing dan bukan warganya sehingga ditolak sana ditolak sini. Saya pikir itu konsep itu yang terjadi. Kedua, dalam sistem Islam itu dikenal dengan sistem ukhuwah, sehingga dia akan selalu menjalin hubungan sila ukhuwah persaudaraan, apalagi dalam konsep keagamaan Islam bahwa sesama Muslim itu sebagai saudara. Sehingga tentu kalaupun ada yang datang tentu akan dilayani sebagai tamu, dilayani sebagai saudara, tidak mungkin ditolak-tolak karena dianggap sebagai bukan warga negaranya atau saudara sebangsanya. Saya pikir persoalan pengungsian itu akar utamanya adalah penjajahan yang dilakukan negara-negara barat seperti Inggris dan Eropa lainnya, termasuk Amerika hari ini melindungi mereka. Ini menunjukkan bahwa persoalan utamanya adalah persoalan penjajahan yang akibatnya menimbulkan banyak negara-negara bangsa bekas jajahan-jajahan itu dimerdekakan menjadi ikatan nation state dan negara-negara kecil yang dibatasi dengan wilayah tertentu sehingga mereka tidak mau menerima dari wilayah lain atau negara lain. Saya pikir itu persoalan utamanya. Dan persoalan ini tidak mampu diselesaikan oleh sistem negara kapitalis hari ini maupun negara sekuler hari ini. Dan juga termasuk PBB tidak mampu menyelesaikan persoalan pengungsi. Sampai hari ini terlunta-lunta. Oleh karena kita butuh suatu sistem dunia yang lebih baik, yang lebih memberikan jawaban dan peduli terhadap persoalan kemanusiaan seperti pengungsi, keamanan, perang, dan seterusnya. Saya pikir itu jawaban kita. Mungkin pendekatannya tidak pada sistem kapitalisme global maupun sistem komunisme global, tapi mungkin alternatif yang baru kita mungkin tawarkan sebagai Muslim adalah sistem kepemimpinan Islam yang global. Saya pikir itu akan menjadi kunci penyelesaian berbagai persoalan dan mengatasi pengungsian maupun mengatasi penjajahan di muka bumi ini yang mengakibatkan berbagai dampak macam-macam itu. Saya pikir begitu, Bung Wahyu. Baik, luar biasa Bang Rocky. Baik sahabat Wisma, kita sudah sampai di penghujung acara terkait tema kita menolong pengungsi Rohingya dan Palestina, kewajiban konstitusi versus kitab suci.
memang ada beberapa catatan yang saya ambil. Artinya memang ada kekhawatiran sebagian besar masyarakat yang memang secara tidak langsung mempengaruhi kondisi pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia, khususnya di Aceh. Dan hal ini juga sebenarnya disebabkan oleh ketidakhadiran pemerintah dalam mengurusi urusan rakyatnya, gitu kan. Kemudian ada hal yang juga tidak kalah penting, yaitu adanya amplifikasi kebencian terhadap etnis tertentu gitu dengan menggunakan kesalahan berlogika atau logical fallacy. Nah, apalagi hoax yang tersebar itu sangat apa ya, mengganggu penyelesaian kondisi saudara-saudari kita atau fungsi-fungsi tersebut. Dan hal ini perlu kita luruskan. Dan yang tadi disampaikan oleh Bang Rocky ya, bahwasannya umat Islam saat ini memang terpecah belah menjadi puluhan negara gitu. Kita lihat di Palestina banyak kita mempunyai saudara di sana, tapi banyak yang tidak mampu membantu gitu kan. Bahkan di Indonesia sendiri kita hanya karena kedatangan pengungsi dari Rohingya kita pun tidak membantu. Justru ada pihak-pihak yang akan mengusir pengungsi-pengungsi tersebut hanya karena tidak adanya fakta UNHCR yang dari pihak PBB terkait UNHCR yang ditandatangani itu akan menjadi justru tidak menyelesaikan masalah, justru hal itu akan menambah memperpanjang masalah penderitaan yang terjadi oleh saudara-saudara kita pengungsi Rohingya yang ada di Aceh. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan kepada Bang Rocky. Terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu kembali dalam bincang bersama sahabat Wahyu. Dan sahabat Wahyu semua, kami ucapkan juga terima kasih atas kebersamaannya selama ini. Sampai bertemu di tema selanjutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.